Tugas elemen 7 alat ukur Hadiansa X TJKTA. Fungsi alat ukur teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 1. LAN tester. LAN tester adalah salah satu alat bantu dalam instalasi jaringan komputer yang berfungsi untuk mengecek koneksi kabel LAN RJ45 dan RJ11. 2. Multimeter. Multimeter merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam bidang elektronika. Ada dua jenis multimeter, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. A. Multimeter analog. Multimeter analog merupakan jenis multimeter yang menggunakan display ukur meter dengan tipe jarum penunjuk. B. Multimeter digital. Selain multimeter analog, kita juga dapat memanfaatkan multimeter digital untuk mengukur besaran arus, tegangan, dan hambatan listrik. 3. Earth tester. Earth tester merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur nilai pada sebuah instalasi grounding. 4. Optical Power Meter, OPM. Power meter adalah salah satu peralatan utama dalam pengukuran saluran fiber optik yang berfungsi untuk mengetahui level daya penerima. 5. Optical Time Domain, Reflectometer, OTDR. OTDR merupakan salah satu alat ukur penting yang digunakan untuk mengukur saluran optik, baik dalam kegiatan instalasi maupun saat pemeliharaan saluran fiber optik. 6. Speed test. Speed test adalah sebuah layanan berbentuk aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menguji kecepatan performa koneksi internet, baik kabel, seluler, maupun Wi-Fi. 7. Wi-Fi Analyzer. Wi-Fi Analyzer merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan sinyal Wi-Fi yang terletak pada suatu lokasi tertentu. 8. Ping test. Ping adalah singkatan dari Packet Internet Network Grouper. Perintah ping digunakan untuk menguji kecepatan koneksi pada jaringan komputer kita. Menganalisis penggunaan alat ukur yang tepat dalam lingkup teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. A. Penggunaan untuk kabel UTP, FTP, RJ11, dan koaksial. B. Panjang kabel maksimal 300 mm, UTP, FTP, dan RJ11. C. Panjang kabel maksimal 500 mm, BNC. D. Mampu mendeteksi kabel putus di tengah. E. LCD untuk tampilan hasil. F. Remote unit untuk tes kabel berjauhan. G. Catu daya baterai 9 volt 2 buah. Penggunaan alat ukur dalam lingkup pekerjaan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 1. LAN tester. Jika digunakan untuk mengukur kabel cross, lampu indikator akan menyala dengan urutan. Nomor 1 dengan nomor 3, nomor 2 dengan nomor 6, nomor 4 dengan nomor 4, nomor 5 dengan nomor 5, nomor 7 dengan nomor 7, nomor 8 dengan nomor 8. Adapun untuk kabel jenis straight, lampu akan menyala secara berurutan mulai dari nomor 1 sampai dengan 8, baik sisi kanan maupun sisi kiri. A. Menggunakan satu sisi LAN tester. Langkah-langkah kerjanya sebagai berikut. 1. Pasang satu ujung kabel ke dalam port Ethernet yang aktif dan ujung lain dimasukkan ke port LAN tester. 2. Nyalakan saklar on-off pada alat ukur. 3. Apabila kondisi kabel normal, lampu indikator pada LAN tester akan menyala secara bergantian. Penggunaan alat ukur dalam lingkup pekerjaan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. B. Menggunakan dua sisi LAN tester, langkah-langkah kerjanya sebagai berikut. 1. Pasang ujung kabel LAN ke dalam port RJ45 yang sudah ada di kedua sisi alat. 2. Nyalakan saklar on-off pada alat ukur. 3. Apabila kondisi kabel normal, lampu indikator pada alat ukur akan menyala secara bergantian, sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya. 2. Multimeter A. Cara mengukur tegangan DC. Menggunakan multimeter analog, langkah-langkah kerjanya sebagai berikut. 1. Atur posisi saklar pemilih, selektor, pada posisi DCV. 2. Pilihlah batas ukur mulai dari yang paling besar. 3. Apabila kalian sudah mengetahui tegangan dari catu daya yang akan diukur, misalnya 1,5 volt, arahkan saklar pada posisi 3 volt. 4. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah pada polaritas positif dan probe hitam pada polaritas negatif. 5.
Baca gerakan jarum pada posisi skala DCV. Facitim. Apabila pergerakan jarum terlalu kecil dan sulit untuk dibaca, lakukan pemindahan sakelar pemilih ke nilai yang lebih kecil. Apabila jarum bergerak ke arah kiri, itu berarti polaritas probe yang dihubungkan ke rangkaian terbalik. 7. Baca hasil penunjukan jarum multimeter dan catat hasilnya. 8. Cara membaca hasil pengukuran multimeter analog dapat menggunakan rumus berikut. Hasil pengukuran skala meter. Batas ukur sin X penunjukan jarum. Penggunaan alat ukur dalam lingkup pekerjaan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. B. Cara mengukur tegangan DC menggunakan multimeter digital. 1. Atur posisi sakelar pemilih. Selektor pada posisi DCV. 2. Pilihlah batas ukur mulai dari yang paling besar. 3. Apabila kalian sudah mengetahui tegangan dari catu daya yang akan diukur, misalnya 1,5 volt, arahkan sakelar pada posisi 3 volt. 4. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah pada polaritas positif dan probe hitam pada polaritas negatif. 5. Baca hasil pengukuran yang muncul pada layar. Apabila hasilnya minus, itu berarti polaritas probe yang dihubungkan ke rangkaian terbalik. 6. Hasil yang terlihat pada layar merupakan nilai hasil pengukuran. 7. Baca dan catat hasilnya. C. Cara mengukur arus DC menggunakan multimeter analog. 1. Atur posisi saklar pemilih, selektor, pada posisi DCMA atau DCE. 2. Pilihlah batas ukur pada cakupan yang tepat atau di atas cakupan yang diprediksi berdasarkan perhitungan arus secara teori. 3. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah pada polaritas positif dan probe hitam pada polaritas negatif. 4. Apabila pergerakan jarum terlalu kecil dan sulit untuk dibaca, lakukan pemindahan sakelar pemilih ke nilai yang lebih kecil. 5. Lakukan pembacaan hasil ukur pada skala DCMA atau A. 6. Cara pembacaan hasil ukur arus DC sama dengan pada saat kalian melakukan pengukuran tegangan DC. Kalian dapat menggunakan rumus berikut. D. Cara mengukur arus DC menggunakan multimeter digital. 1. Atur posisi saklar pemilih, selektor, pada posisi DCMA atau DCA. 2. Pilihlah batas ukur pada cakupan yang tepat atau di atas cakupan yang diprediksi berdasarkan perhitungan arus secara teori. 3. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah pada polaritas positif dan probe hitam pada polaritas negatif. 4. Baca hasil pengukuran yang muncul pada layar. Apabila hasil minus, itu berarti polaritas probe yang dihubungkan ke rangkaian terbalik. 5. Hasil yang terlihat pada layar merupakan nilai hasil pengukuran. E. Cara mengukur tahanan menggunakan multimeter analog. 1. Putar arah sakelar pemilih pada posisi ohm. 2. Usahakan sakelar pemilih sudah mengarah ke batas ukur yang tidak jauh dari nilai tahanan yang akan diukur, di atas nilai yang akan diukur. 3. Hubungkan probe hitam dan probe merah, kemudian atur jarum penunjuk agar tepat pada nilai nonce ohm. 4. Jika pada pengukuran tegangan, skala hasil pengukuran dibaca dari kiri ke kanan, pada pengukuran tahanan, skala hasil pengukuran dibaca dari kanan ke kiri. 5. Hubungkan kedua probe, hitam dan merah pada kaki resistor. Usahakan resistor tidak sedang terhubung pada catuan listrik. 6. Baca jarum penunjuk pada skala ohm. Apabila pergerakan jauh ke kiri, naikkan batas ukur atau faktor kali dengan menggeser sakelar pemilih. Perpindahan sakelar pemilih mengharuskan kalian untuk mengatur nilai 0 ohm kembali. 7. Baca dan catat hasilnya. Cara melakukan pembacaan hasil pengukuran resistansi adalah dengan melihat angka yang ditunjukkan jarum penunjuk pada skala meter dikali faktor pengali yang dipilih pada sakelar pemilih. 8. Hasil pada multimeter menunjukkan jarum mendekati angka 9 pada skala pengukur. Jadi, hasil pengukurannya adalah 8,com F. Cara mengukur tahanan menggunakan multimeter digital. 1. Putar arah sakelar pemilih pada posisi ohm. 2. Usahakan sakelar pemilih sudah mengarah ke batas ukur yang tidak jauh dari nilai tahanan yang akan diukur, di atas nilai yang akan diukur.
Jika ragu, arahkan ke batas ukur atau faktor kali yang bernilai paling besar. 3. Hubungkan kedua probe, hitam dan merah pada kaki resistor. Usahakan resistor tidak sedang terhubung pada catuan listrik. 4. Apabila layar tidak menunjukkan hasil, kemungkinan batas ukur terlalu kecil. Pindahkan sakelar pemilih pada batas ukur yang lebih besar. 5. Angka yang muncul pada layar merupakan hasil pengukuran. G. Cara mengukur tegangan AC menggunakan multimeter analog. 1. Atur posisi sakelar pemilih, selektor, pada posisi ACV. 2. Pilihlah batas ukur mulai dari yang paling besar. 3. Apabila kalian sudah mengetahui tegangan dari catu daya yang akan diukur, misalnya 220 volt, arahkan sakelar pada posisi 250 volt. 4. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Untuk tegangan AC, tidak terdapat polaritas. Oleh karena itu, probe hitam atau merah boleh dihubungkan ke terminal pengukuran secara bolak-balik. 5. Baca gerakan jarum pada posisi skala ACV. 6. Baca hasil penunjukan jarum multimeter. Lakukan perhitungan seperti pada pengukuran tegangan DC, kemudian catat hasilnya. 7. Hasil pengukuran yang terlihat pada gambar 527 menunjukkan nilai sebesar 230 VAC. H. Cara mengukur tegangan AC menggunakan multimeter digital. 1. Atur posisi sakelar pemilih, selektor, pada posisi ACV. 2. Pilihlah batas ukur mulai dari yang paling besar. 3. Apabila kalian sudah mengetahui tegangan dari catu daya yang akan diukur, misalnya 220 volt, arahkan sakelar pada posisi 250 volt. 4. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Untuk tegangan AC, tidak terdapat polaritas. Oleh karena itu, probe hitam atau merah boleh dihubungkan ke terminal pengukuran secara bolak-balik. 5. Baca hasil pengukuran berupa angka yang muncul pada layar multimeter digital, kemudian catat hasilnya. 3. Earth Tester. A. Tentukan lokasi pengukuran. B. Siapkan earth tester, palu, dan ampelas sikat baja. C. Ampelas terlebih dahulu bagian grounding, batang atau plat, agar terbebas dari tanah. Hal ini bertujuan agar konektivitas antara probe dan instalasi grounding dapat lebih maksimal. D. Masukkan probe hijau, kuning, dan merah ke lubang yang terdapat pada earth tester. E. Hubungkan kabel warna hijau ke kabel atau batang grounding yang akan diukur. F. Sambungkan probe kuning ke besi spike berbentuk T yang sudah ditancapkan ke tanah dengan jarak 5-10 meter dari pusat grounding. G. Sambungkan probe merah ke besi spike berbentuk T yang sudah ditancapkan ke tanah dengan jarak 5-10 meter dari besi spike pertama. H. Apabila menggunakan earth tester jenis analog, arahkan sakelar pemilih, knob, pada angka X1 atau X10 ohm. Jika menggunakan earth tester jenis digital, arahkan pada batas ukur 20 ohm. I. Baca hasil pengukuran. Pada earth tester analog, hasil pengukuran dapat dilihat dari penunjukan jarum. Jika menggunakan X1, angka yang ditunjuk jarum dikalikan 1 ohm. Jika menggunakan X10, angka yang ditunjuk jarum dikalikan 10 ohm. Adapun pada jenis earth tester digital, kalian cukup melihat angka yang muncul pada layar. Penggunaan alat ukur dalam lingkup pekerjaan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 4. Optical Power Meter, OPM. A. Cara melakukan pengukuran menggunakan optical power meter pada jaringan offline. Langkah-langkah kerjanya sebagai berikut. 1. Siapkan optical light source, OLS, optical power meter, OPM, kacamata. Langkah-langkah kerjanya sebagai berikut. 1. Siapkan optical light source, IOLS, optical power meter, OPM, kacamata safety, one-click cleaner, dan kabel yang akan diukur, misal patch cord, dummy cable, atau drop core. 2. Gunakan kacamata safety sebelum melakukan pengukuran. 7. Speed test A. Buka browser pada PC atau laptop masing-masing, kemudian ketikkan speedtest.net pada kolom alamat browser. B. Tunggu sampai muncul tampilan laman awal web speed test. C. Jalankan dengan cara memilih tombol Go. D.
Tunggu beberapa saat sampai muncul hasil pengujian pada laman tersebut. Papan ping tes A, buka CMD atau command prompt pada laptop atau PC yang terhubung ke sebuah jaringan komputer. Diperbolehkan terhubung menggunakan Wi-Fi atau kabel. B. Ketikan ping dilanjutkan alamat IP tujuan, misalkan ping Sumiswau juara 2441. C. Tunggu proses reply. D. Pastikan hasilnya seperti pada gambar 540. 2. Destination host unreachable DHU. Kabel jaringan LAN card tidak terhubung dengan baik pada komputer laptop. Status pada local area connection dalam kondisi disable. Pengecekan dapat dilakukan pada network connection di control panel. Hub switch terlalu panas. Terjadi ketidaksesuaian pada settingan TCP/IP. Tindakan yang perlu dilakukan antara lain periksa kondisi port, kabel, dan konektor. Pastikan kondisi hub switch sudah terkoneksi. Terlihat dari lampu indikator. 3. Request timed out RTO. Penyebab terjadinya RTO antara lain pemakaian bandwidth sudah penuh. Melakukan pemeliharaan alat ukur dalam lingkup pekerjaan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 1. Pengetahuan yang harus dimiliki untuk memelihara alat ukur. Pemeliharaan yang dilakukan sebelum terjadi kerusakan. Pemeliharaan jenis ini biasanya dilakukan secara berkala, mingguan, bulanan, atau tahunan. B. Korektif sebuah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan setelah muncul gangguan atau kerusakan pada alat ukur. C. Kualitatif perawatan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan ketika menggunakan peralatan tersebut. A. Preventif sebuah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan sebelum terjadi kerusakan. Pemeliharaan jenis ini biasanya dilakukan secara berkala, mingguan, bulanan, atau tahunan. B. Korektif sebuah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan setelah muncul gangguan atau kerusakan pada alat ukur. C. Kualitatif perawatan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan ketika menggunakan peralatan tersebut. Terima kasih.